misalnya nanti minggu keberapa barengan. Kan biasa sama tuh, misal yang udah jalan mata kuliah apa nih pertama. Nah, misalnya UTS-nya 2 minggu lagi, nah barengan gitu. Tapi mata kuliah itu aja, ibaratnya yang udah kalian jalanin dalam sistem itu. Tapi kalau misalnya masih ada kurang pertemuan ya bisa di lain hari gitu. Karena kan kalau tingkat 3 sistemnya moduler. Kalau ada mata kuliah udah habis, ganti yang lain gitu. Karena kan kalau nggak salah kalian 22 SKS ya semester ini ya? Iya, Bu. Iya, kan ada lebih 2 tuh berarti. Nah, berarti kan kalau udah ada yang selesai nanti bisa ganti mata kuliah lain gitu. Ya, ini sekilas tentang yang bab 3. Kalau misalnya memang sudah ada perusahaannya, ini nanti boleh dibuat. Tapi kalau misalnya belum ada, berarti kalian bikin apa namanya, poin-poinnya aja. Misal 3.1 sejarah perusahaan, 3.2 visi dan misi gitu. Yang penting kalian tahu formatnya seperti itu gitu. Oke, udah jelas tentang yang bab 3? Insya Allah Nanti jelas. coba, bentar, coba saya kirim yang contoh lain. Bentar, stop. Bisa lama banget sih. Kesel. Tadi sistem ya. Mohon maaf ya.
Ulpah Lela nggak ke record. Oh, sebelum ke SPI ininya dulu kan Ira tentang sistem akuntansi penjualan kredit. Nah, ini kan baru sistem akuntansi nih. Langsung aja, sistem akuntansi penjualan kreditnya seperti apa kalau menurut buku contohnya. Ya, mulai dari flowchart, narasi, terus bagian yang terlibat, dokumen yang digunakan, catatan akuntansinya itu semua dimasukin di bab 2-nya Ira ya. Iya. Terus yang berikutnya ada Ngapain sih? Lu ngapain? Nggak ada. Orang nggak ada tempat. Nah, pengertian simbol-simbol juga belum ya, Ra. Jadi tambahin yang pengertian simbol-simbol. Baru terakhir ya pengendalian internal. Nah, pengendalian internal ada di paling bawahnya ada flowchartnya, itu perlu nggak? Kenapa tadi, Ra? Di paling bawahnya ada apa? Ada flowchart. Oh, di bawah. Iya. Berarti dinaikin aja. Nah, ini ada nih kan, siapa namanya tadi yang nanya ya? Oh, Nisa. Nih, ini ada 4 unsur pengendalian intern. Nah, udah bener nih punya Ira. Oh, ini pindahin ke atas, Ra. Jadi sebelum sebelum yang pengendalian intern lah, itu dulu sistem penjualan kreditnya dulu ya. Itu urutan yang kedua ya, Miss, baru yang pengendalian. Iya, pokoknya pengendalian intern terakhir. Pokoknya sama rumusan masalah aja. Pertama kan tentang sistem akuntansi ya. Nah, terus nanti ada jurnalnya, pencatatannya seperti apa. Nah, ini jangan langsung, ini kan kamu langsung sistem akuntansi penjualan tunai pada Vistalen Group. Vistalen Group nama perusahaannya ya, Kira ya? Nama perusahaannya sebenarnya, jadi tuh dalam satu kantor itu tuh ada banyak PT. Oh iya, yang 2 itu jangan menggunakan nama perusahaan, tapi pakai buku. Jadi langsung aja sistem akuntansi penjualan tunai menurut buku Mulyadi gitu. Jadi bukan menurut perusahaan. Yang menurut perusahaan itu nanti di bab 4, Neng. Oh, jadi menurut buku semua ya? Iya, menurut buku semua ya. Tapi ini udah benar jaringan prosedur dan lain-lain. Nah, jadi ini cukup satu aja sistemnya kan menurut buku ya. Sistemnya, terus bagian yang terlibat, terus sama prosedur-prosedurnya, terus dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang dipakai, jaringan prosedur benar, sama voucher sama narasi ya. Ya itu udah benar, itu harusnya semua adanya di atas. Kalian itu Nera. Iya, Miss. Itu sama itu, yang kurang. Kenapa? Urutannya flowchartnya itu yang posisinya kedua, terakhir baru intern. Iya. Jadi masukin dulu semua yang tentang sistem akuntansi penjualan kredit menurut buku ya. Menurut buku sistem akuntansi penjualan kreditnya seperti apa. Nah, mulai dari jaringan prosedur yang membentuk,
catatan akuntansinya, terus bagian yang terlibat, tadi kan dokumen yang digunakan apa aja, terus sama catatan akuntansi ya tadi udah, terus sama flowchart sama narasinya gitu. Baru ke pengertian unsur pengendalian intern yang tadi pokoknya udah benar itu semuanya. Baru ke yang simbol-simbol, pengertian simbol-simbol belum ada ya? Saya belum ke bawah. Nah, itu berarti tambahin ya. Nah, udah itu aja sih, Ra. Lebihnya udah bener. Oke, makasih Miss. Tapi kalau misalkan nanti saya ngulang lagi dari awal tentang persediaan, boleh kan Miss? Boleh, nggak masalah. Iya. Bebas. Makasih Miss. Iya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Jangan jawab. Si Ella. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ada yang kurang jelas? Oke, jadi nanti minggu depan itu kan berarti sekalian buat isi-isi UTS, sekalian saya kasih contoh ya. Jadi kan nanti UTS-nya itu materinya ada tentang salah satunya bikin dari judul itu kalian buat rumusan masalah sama tujuannya. Nah, nanti kan dikasih judul yang berbeda-beda. Kemarin kan udah ada contohnya ya. Kalau judulnya sistem, berarti kurang lebih rumusan masalahnya sama tujuannya seperti apa isinya. Kalau judulnya tentang akuntansi, itu nanti rumusan masalah sama tujuannya seperti apa. Nah, kalau rumusannya tentang analisa, itu nanti, kalau judulnya tentang analisa, nanti rumusan atau tujuan masalahnya seperti apa. Nah, itu nanti akan diformatifin minggu depan ya. Jadi sebagai salah satu contoh buat UTS kalian gitu. Jadi nanti di sesi pertama saya contohin dulu, diingetin lagi. Nah, ini saya klik deh di WA-nya. Kan waktu itu udah pernah saya kirim. Bentar, teman. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, nanti itu buat outline itu Bunda. diformatifin sesi kedua nanti minggu depan. Nah, baru nanti minggu depannya lagi kan kalian UTS, jadi nanti udah ada bayangan isinya seperti apa gitu, sama merapikan dari bab 1, kalau bisa udah ada bab 3-nya boleh, kalau enggak ya bab 3 cuman outline-nya aja yang tadi 3.1-nya sejarah, 3.2-nya visi dan misi, seperti itu. Oh, Miss, Gitu. UTS-nya kita ngisi, bukan yang kita perbaiki ini kita kirim gitu, Miss. Apa? Suaranya putus-putus sama. UTS-nya kita ngisi soal jawabannya, atau apa yang kita udah revisi nih, maksudnya yang udah kita benerin kita kirim gitu doang? Ada, misal soalnya ada 5 ya. Soal pertama itu ngirim contoh TA yang udah kalian buat. Itu yang pertama, dari bab 1 sampai minimal dari bab 1 dan bab 2 lah. Itu soal kedua
itu tentang judul. Jadi misal saya kasih judul nih, nanti kan ada judulnya macam-macam tuh. Ada 10 judul misalnya. Nah, nanti kan beda-beda orangnya. Kalau dapat judul ini, kalian harus bikin. Kalau judulnya ini rumusannya apa, tujuan masalahnya apa, tujuan penulisannya apa gitu. Nah, soal ketiga dan seterusnya sampai nomor 5 misalnya ngambil dari PPT yang awal gitu, Rahma. Jelas? PPT-nya masih belum. Nanti Banyak banget ya Miss ya. PPT-nya emang belum saya share. Udah ada kayaknya Miss sudah kirim file banyak benar udah. Udah. pusing Miss, Ini pusing. nggak dibaca-baca nih. Dilihat-lihat nih. Iya, itu udah kok nih, udah nih. Ini PPT-nya Rahma nih. Buat PPT Nanti juga kan Miss. baca dari situ aja. I- Gitu. Kita bikin buat PPT juga gitu atau Bukan kamu bikin PPT. gimana Kan dari soal maksudnya? itu, misal ada cara kenapa perlu ada pembatasan masalah gitu. Oh, jawabannya Nah, di itu kan ada situ. di PPT. Oh, Kenapa? iya, iya. Nah, Oh iya. misal ya contoh. Tapi nanti bukan kayak gitu. Pokoknya intinya kurang lebih kayak gitu, yang ada di PPT dijadiin pertanyaan aja. Siap Miss. 2-3 nomor gitu. Siap Semangat, Miss. semangat dibaca PPT-nya. Siap Dibaca Miss. PPT-nya, dibaca TA-nya, contoh-contohnya. Nih, Siap makin Itu Miss. udah berbagai judul saya kasih tuh. Siap Miss Miss. makin lemas nih Miss. Kenapa? Makin lemas. Iya siap Kenapa? Miss. Makin Kenapa, lemas Bapak? sudah diare nggak sembuh-sembuh nih Miss. Makin lemas. Makin lemes. Enggak lah. Kalau lemes udah nggak bisa ngomong. Kayak Bisa dibangun-bangunin. lah. Bisa lah. Tanah airku, tanah tumpah darahku, Indonesia merah. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lainnya. Berarti di sini nanti coba dirapikan lagi ya, yang yang sudah ngumpulin. Nah, yang belum nanti jangan lupa Sabtu ini terakhir di Google Classroom ya. Nanti masuk aja dulu. Kalau yang sudah sekalian kirim ulang aja di Google Classroom, atau mau ngirim langsung yang sudah direvisi juga boleh. Jadi itu nanti akan memudahkan kalian untuk nanti pas pengumpulan UTS datanya ya. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi dari yang lain nih? Ya, kenapa? Kenapa lu? Kan aku sistem akuntansi pengeluaran kas ya. Nah kan dokumen yang digunakan kan di sini aku nemuin bukti kas keluar, cek, dan permintaan cek. Nah aku kan nggak pakai cek dan permintaan cek. Ya aku nggak pakai cek dan permintaan cek. Jadi aku langsung kwitansi itu juga bisa ya Mi? Bisa kan ini yang lulu maksud, kalau menurut buku ada dokumen ABC misalnya, tapi kenyataannya di perusahaannya lulu prakteknya cuman dokumen AB gitu ya maksudnya ya? Iya dok. Oh ya, jadi di bab 2 ini pokoknya lulu masukin semua yang dari bab 2. Misalnya di bab 2 itu dokumennya ada 10 dokumen menurut buku. Prosedurnya seperti ini, jurnalnya seperti ini. Nah, itu masukin aja semua di bab 2. Nah, baru di bab 4-nya makanya perlu kenapa ada tinjauan pustaka itu sebagai standarnya lulu gitu, ibaratnya landasannya lulu. Oh, kalau di perusahaan saya prakteknya seperti ini, tapi kan sebenarnya yang benernya itu ada di bab 2 gitu loh. Jadi nggak apa-apa, beda, nggak masalah ya, justru kan itu tujuan kalian melakukan tugas akhir. Jadi melakukan observasi antara
apa yang sudah dipelajari dengan Aduh. kenyataan yang terjadi di lapangan gitu. Perbedaannya seperti apa gitu. Itu tujuannya dibuat tugas akhir. Ya. Iya, sama-sama lu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Udah. Nanti lagi, Miss. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan malam ini ya. Oke, semoga sehat selalu semuanya yang sedang sakit, cepat disembuhkan, cepat diberikan kesembuhan ya. Yang sedang sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes. Semoga kalian sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Amin, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Terima kasih, Miss.